Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 11 April tahun 2021. Dan pagi hari ini kita akan membahas semuanya tentang Dia yang pada awal akan kita ambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih anugerah pemeliharaan-Mu bagi kami semua sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Pantas kami bersyukur, pantas kami berterima kasih karena semua anugerah-Mu ini. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami mempersiapkan hati kami dan kami memilih dengan sadar untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan, agar kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami ini dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita sekalian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi semua orang tanpa pengecualian yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Dia berbicara tentang orang-orang percaya di dalam hal ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Paskah minggu lalu, di mana kita mengenangkan kematian Tuhan Yesus untuk membayar upah dosa kita, supaya kita dapat hidup bagi Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 15-17. Dengan demikian, hidup yang kita hidupi pada saat ini bukan lagi tentang kita, tapi tentang Dia, Yesus Kristus, yang mati dan bangkit bagi kita, agar kita dapat hidup memuliakan Dia. Apakah hal ini dapat kita aplikasikan juga terhadap sesama kita? Setiap daripada kita pasti pernah mendengar tentang ungkapan, ini bukan tentang saya, tapi tentang kamu. It is not about me, it is about you. You dapat berarti teman-teman kita, anggota keluarga kita, atau you dalam huruf besar berarti tentang Tuhan yang untuknya kita hidup dan mendatangkan kemuliaan namanya. Nah, mari kita pelajari ayat ini dan kita bedah. Apa artinya pada saat kita berkata, ini bukan tentang saya, tapi tentang kamu? Artinya apa sih? Sadarkah kita bahwa pada saat itu, ego atau keakuan kita harus mati? Sadarkah kita pada saat kita mengatakan, ini bukan tentang saya? Sebenarnya, pada saat kita mengatakan it is not about me, atau ini bukan tentang saya, maka pada saat itu peluang terbuka untuk ego atau keakuan kita dapat terluka. Kecuali kita telah selesai dengan diri kita, di mana kita mampu mematikan ego atau keakuan kita itu sendiri. Yesus telah selesai dengan dirinya, sehingga Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan. Tertulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Ia, Yesus Kristus, rela mengambil wujud seorang manusia, bahkan lebih dari itu, ia menjadi seorang hamba, bahkan mati di antara dua orang penjahat. Ini membuktikan bahwa ia telah selesai dengan dirinya. Dia Tuhan menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba, bahkan mati di antara dua penjahat, lahir di palungan, di kandang domba. Dia telah selesai dengan dirinya. Dari dirinya, yang mana dia diutus oleh Allah Bapa, dia bisa mengatakan, "It is not about me, Father. It is about those you place in my life for me to redeem them." Ini bukan tentang aku ya Bapa, itu untuk mereka yang kau tempatkan untuk aku tebus dengan darahku. Jadi karena itu suatu saat dia mengatakan di dalam Alkitab, "Setiap daripada mereka yang kau berikan kepadaku, tidak satu pun yang hilang kecuali dia yang sudah ditentukan." Dia berbicara tentang Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ego atau keakuan masih memerintah di dalam aku, maka pada saat penolakan terjadi, kita menjadi tersinggung, kita menjadi marah, kita menjadi jengkel, dan masih banyak lagi pikiran negatif yang menerpa alam pikiran kita. Hal ini terjadi karena ego kita terluka. Dengan demikian pernyataan kita, "It is not about me." Ini bukan tentang saya, adalah kebohongan semata-mata. Karena kita menginginkan ego kita dipuaskan, dan kita tidak dapat menerima penolakan. Kita tidak dapat menerima kata-kata orang yang menentang apa yang kita sampaikan, serta kita mau agar setiap orang setuju dengan pemikiran kita tersebut. Bukankah hal ini bersifat egosentris? Bukankah hal ini bersifat ego kita masih tinggi dan hidup banget di dalam hal ini? So, dengan demikian kita dapat mengatakan, yes, it is not about me. Well, actually it is about me, karena kita tersinggung. Jadi pada saat kita tersinggung atau kita merasa ego kita harus dipertahankan, apa yang kita katakan, ini bukan tentang aku, adalah sebuah kebohongan. Padahal kalau kita lihat dari sisi Yesus, ini bukan tentang aku. Dia sudah selesai dengan kehidupannya, dia sudah selesai dengan egonya, dia sudah selesai dengan dirinya. Dia yang adalah Allah mengambil wujud seorang manusia, hamba, lahir di kandang domba, bahkan mati di antara dua penjahat. Dia selesai dengan dirinya. Bukti-bukti ini jelas dan nyata. Namun kita di dalam perjalanan hidup kita ini, sama seperti Paulus yang nanti akan kita jelaskan, kita harus bisa mematikan ego itu agar kita dapat menjadi berkat di sekeliling kita. Pada saat kita membaca Yesaya 43 ayat yang ke-7 ini, yang tadi kita bacakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga aku jadikan. Nah, pada saat kita membaca ayat ini dan mencoba untuk menyimpulkannya, maka kita akan menemukan bahwa kita diciptakan bagi kemuliaannya. Jadi dengan demikian kehidupan kita bukan lagi kehidupan bagi dan tentang diri kita, tetapi bagi dan tentang Dia yang menciptakan kita agar kita mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu aku harus mati agar Dia hidup. Ego kita ini harus turun tahta supaya Dia naik tahta. Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus berdasarkan pengalaman yang dalam bersama Kristus itu, dan dia tahu siapa Kristus itu. Lahirlah
ayat ini di bawah pengurapan Roh Kudus. Apa yang sangat disukai ini, bukan apa, ayat yang sangat disukai ini, yaitu Galatia 2 ayat 20 yang barusan kita kutip bersama-sama, dikutip, dicetak, dan sering diulang, bahkan dihafalkan, terutama ayat 20a. Ini juga merupakan pernyataan terbesar Rasul Paulus tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang diselamatkan atau dibenarkan dengan menempatkan iman mereka di dalam Kristus. Dalam arti yang sangat nyata, argumen Rasul Paulus adalah bahwa kita menjadi begitu dekat dengan Dia sehingga kita mati bersama Dia dan Dia mulai hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia dapat berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini efek daripada hidupnya begitu dekat, mendekatkan dirinya dengan Kristus, mati bersama dengan Kristus, agar kita dapat dihidupkan kembali oleh Roh yang sama. Dan Dia, Roh Allah, hidup di dalam kehidupan kita sebagai akibat daripada apa yang kita lakukan, yaitu pendekatan dengan mematikan ego kita ini. Paulus telah menekankan bahwa iman dan iman sajalah yang menyelamatkan kita. Menambahkan persyaratan perbuatan baik atau ritual apapun untuk dapat diselamatkan sangat bertentangan dengan Injil. Nanti dapat dipelajari di dalam Galatia 1 ayat 8-9, Galatia 2 ayat 16. We are saved by grace alone. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kita. So, saya ulangi. We are saved by grace through faith alone. Tadi kelupaan saya katakan through faith. Saya ulangin. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman saja. Kristus disalibkan karena dosa kita. Dengan iman, kita percaya bahwa kematiannya membayar upah dosa pribadi kita. Dia disalibkan bagi kita. Jadi salib adalah harga yang harus dibayarnya untuk menebus kita yang percaya padanya. Sedangkan kebangkitannya adalah bukti bahwa pengorbanannya telah menyelesaikan upah dosa kita. Dengan demikian, surat utang sudah dihapuskan karena Dia sudah dihukum menggantikan kita. Dengan cara itu, kita disalibkan dengan Dia. Dosa kita ditebus di kayu salib dengan darahnya. Kristus telah mati menggantikan kita. Dan bagi setiap kita yang percaya padanya, Roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus juga akan membangkitkan kita. Sehingga apa yang dapat binasa digantikan dengan apa yang tidak dapat binasa. Dan apa yang dapat mati digantikan dengan apa yang tidak dapat mati. Pada saat itu kita akan memiliki tubuh kemuliaan itu yang tidak pernah akan dapat binasa lagi. Sementara hidup di dunia ini kita terus hidup dalam daging. Tentu saja. Tetapi hidup kita setelah kita mengalami kelahiran baru tidak lagi dipimpin oleh diri kita yang berdosa ini, tetapi oleh iman kita di dalam Kristus. Roh Kudus yang memimpin hidup kita yang secara terus-menerus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan agar kita dapat hidup menurut kebenaran firman itu. Sebab itulah kita memiliki dasar untuk mengatakan semuanya tentang Dia. Paulus secara eksplisit menjelaskan tentang kebenaran ini dalam Roma 6 ayat 1-6. Untuk pertama kalinya Rasul Paulus menyebutkan motif Yesus
memberikan dirinya bagi kita, yaitu kasih. Kristus mati untuk kita karena Dia mengasihi kita, bahkan ketika kita masih hidup dalam dosa. Berbeda dengan sistem hukum Taurat yang menuntut kesempurnaan, menuntut perfection, tanpa dapat menyempurnakan orang berdosa. Hukum menuntut kesempurnaan, tapi tidak dapat menyempurnakan orang berdosa. Dan karena itu tidak dapat menyelamatkan orang berdosa. Kristus adalah pribadi yang dimotivasi oleh kasih dan perhatiannya bagi kita. Dan di dalam Kristus kita dibenarkan. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenarannya yang diperhitungkan kepada kita. Inilah kasih karunia itu, yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Luar biasa Tuhan ini. Karena tanpa itu kita tidak dapat diselamatkan. Karena hukum Taurat menuntut perfection, kesempurnaan. Hukum Taurat mengingatkan kita bahwa kita adalah law breaker, orang yang selalu melanggar hukum. Hukum Taurat itu hanya berguna sebagai tutor atau penggiring kita untuk sampai kepada Kristus. Dan setelah kita mengenal Kristus dan dibawa kepada Kristus, Kristus mengambil alih. Dan kita berjalan bersama Kristus ini dengan iman yang telah kita berikan. Percaya kepadanya seutuhnya. Without any reservation. Tidak ada pikiran kedua lagi. 100% percaya kepadanya. Dia mengambil alih pada saat itu. Dari sisi Tuhan Yesus, berdasarkan pembahasan ini, semuanya tentang kita yang ingin diselamatkannya dari upah dosa. Itu dilihat dari sisi Yesus. Ia bukan hanya mati bagi dirinya sendiri, dia meninggalkan surga, comfort zone-nya dia, zona nyamannya dia menjadi manusia, meninggalkan surga, meninggalkan keilahian yang sesuatu yang harus dipertahankan ini, dia mengambil rupa Allah. Dia bukan dalam rupa roh, dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia. Dia melakukan segala-galanya, bahkan mati di antara dua penjahat tadi kita katakan, dan lahir di kandang domba. Dia sudah selesai tadi saya katakan. Jadi dia bukan hanya mati bagi dirinya sendiri, namun ia juga mati bagi kita sekalian yang percaya kepadanya dengan hati kita. Bukti bahwa Tuhan Yesus mati bagi dirinya sendiri adalah ia mampu mengucapkan pada saat ia sedang dalam keadaan tersalib, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus ditolak oleh banyak orang yang adalah ciptaannya. Namun ia tidak berhenti mengasihi mereka karena ia telah mati bagi dirinya. Ia telah mematikan egonya. Kita pun harus mematikan ego kita sehingga kita bisa hidup bagi Dia yang telah mati bagi kita. Yesus tidak pernah menyerah untuk menolong kita. Yesus tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Yesus tidak pernah menyerah mengetuk pintu hati kita. Sekali lagi, mengeraskan atau tidak mengeraskan hati itu pilihan manusia itu sendiri. Kita sebagai manusia pun pada waktu kita berani mengatakan it is not about me, it is about you. Ini bukan tentang saya tapi tentang kamu. Maka kita harus berani membayar harganya tanpa menyerah. Tapi terus mencoba menolong orang-orang tersebut, menyampaikan firman, menasihatkan, mengajak keluar dari kemalasan, mengajak keluar daripada keengganan, mengajak keluar daripada hidup di dalam dosa. Agar hati mereka betul-betul terbuka, menerima, dan mengikuti Yesus Kristus dan seluruh pengajarannya ini. Jangan menyerah, terus didoakan, dan terus kita ajak orang tersebut berkomunikasi untuk disampaikan. Sampai mereka nggak mau. Yang sulit bagi kita adalah melakukan hal yang seperti ini. Bagi Kristus, kematiannya tentang dan untuk kita karena Ia mengasihi kita secara sempurna dan kasih-Nya tidak pernah berubah
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia bahkan mengasihi kita pada saat kita menjadi seterunya, yaitu pada saat kita masih hidup di dalam dosa. Apakah kita menerima atau menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak pernah akan merubah kasih-Nya kepada kita. Berbeda dengan manusia, pada saat seseorang menyakiti dan menolak kita, kasih yang ada dalam diri kita akan sirna semerta dan berganti dengan kebencian. Karena itu, berbeda dengan Kristus, kita tidak dapat mengatakan sepenuhnya, ini tentang engkau yang kukasihi. Karena kasih kita bersyarat, memiliki kondisi. Sedangkan kasih Kristus tidak bersyarat, tidak ada kondisi. Karena itu kita harus belajar mengasihi seperti Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita sebagai bukti kasih-Nya kepada kita sekalian yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepadanya, kita mengasihi Dia, maka kita pun rela berkorban. Kita mulai dari yang kecil, kita mengorbankan waktu kita. Artinya kita bukan melayani Dia dari sisa waktu yang ada, tapi kita meluangkan waktu yang terbaik dan memberikan kepada Dia. Dan di dalam melayani kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kita dapat memberikan yang terbaik. Di dalam hal ini, jangan sampai waktu-waktu jam kebaktian diambil untuk melakukan hal-hal yang lain. Ini penting sekali kita ingat jam-jam ini. Kita komitkan untuk Tuhan. Dan kita dahulukan Tuhan. Setelah itu, baru kita kerjakan hal-hal yang lain. Inilah melayani Tuhan. Inilah mengasihi Tuhan itu. Nah, jika kita berjanji dengan orang tua kita, kita pun menepati janji itu. Bapa Surgawi itu adalah orang tua kita dalam arti yang sesungguhnya. Dia menciptakan kita. Apakah kita bisa mendahului Dia? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Dalam segala sesuatu, kita harus mendahulukan Dia. Apakah benar hidup yang kita hidupi pada saat ini adalah tentang Dia? Sanggupkah kita menyangkali diri kita, menyangkali kehendak daging kita, dan menyangkali keinginan kita untuk menikmati kesenangan dunia ini, agar kita dapat hidup menurut kehendak Roh? Roma 8 ayat yang ke-13 terjemahan baru mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bukankah hal ini berarti bahwa kita secara terus-menerus akan terlibat dalam peperangan dengan daging kita, yang secara terus-menerus berupaya membatasi karya Allah melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita? Paulus menekankan perlunya peperangan terus-menerus terhadap segala yang akan membatasi karya Allah di dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 11-19. Karena dosa senantiasa berusaha untuk berkuasa atas kita. Pertempuran rohani ini diarahkan kepada iblis dan bala kekuatannya. Efesus 6 ayat yang ke-12 terutama terarah kepada hawa nafsu dan keinginan tabiat berdosa. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memutuskan apakah kita akan menyerah kepada keinginan dosa atau kepada tuntutan tabiat ilahi yang dalamnya kita ikut ambil bagian. Akibat kegagalan untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh ialah kematian rohani. Roma 8 ayat 6 dan 13. Dan hilangnya warisan dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19-21. Perkataan kamu akan mati berarti bahwa orang Kristen dapat berpindah dari kehidupan rohani kembali ke kematian rohani. Demikian hidup Allah yang diterima pada saat lahir baru, Yohanes 3 ayat 3-6, dapat dipadamkan di dalam jiwa orang percaya yang menolak
untuk mematikan oleh roh perbuatan-perbuatan buruk daging mereka. Artinya mereka memilih dengan sengaja atas pilihan mereka dengan menggunakan free will mereka, kebebasan untuk berkehendak, untuk sengaja hidup dan diam di dalam dosa. Dengan demikian mereka mematikan kembali apa yang telah Allah mulai di dalam kehidupan mereka ini. Mereka memadamkan segala sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka dengan memilih untuk hidup di dalam dosa. Pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama dan menempatkannya di Taman Eden, semuanya indah dan baik adanya. Tertulis di dalam Alkitab. Pada saat Tuhan memberikan batasan bahwa manusia tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pada saat itu peluang terbuka bagi manusia untuk memilih tetap taat, yang pertama, atau yang kedua, melawan ketetapan yang diberikan Tuhan. Karena Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk berkehendak yang disebut sebagai free will. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Pada saat kita mengatakan, ini bukan tentang saya, tapi tentang kamu. Atau bahkan kita berkata, ini tentang Tuhan. Bukankah pada saat itu kita juga membuat atau membuka peluang bagi orang lain untuk menggunakan kebebasan mereka berkehendak dalam menentukan kehendak mereka. Mereka boleh memilih untuk mendengarkan atau memilih untuk menolak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jika kita menyadari akan hal ini sejak awal, kenapa timbul masalah tersinggung, kecil hati, kecewa, atau bahkan marah hanya karena orang lain memutuskan sesuatu yang lain dari apa yang kita sampaikan? Kita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus, tapi yang bersangkutan, yang kepadanya firman kita sampaikan, berhak untuk menentu dan memilih apakah dia memilih untuk percaya sehingga masuk ke surga, atau dia tetap memilih setelah mengerti untuk tidak percaya kepada Yesus dan memilih neraka daripada memilih surga. Itu putusan daripada manusia masing-masing. Contoh yang lain adalah setelah kita menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan dari sebuah event yang ada dan kemudian mengajak orang-orang untuk terlibat dalam persiapan event tersebut. Ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut. Dan ada pula yang bermain sandiwara dengan pura-pura mau ikut atau sekedar melakukan apa yang diminta dari mereka, namun mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Pada saat kita meminta orang-orang atau masyarakat untuk terlibat dalam persiapan event ini, sebenarnya kita sedang membuka peluang untuk ditolak, untuk dikritik, untuk dituduh dengan bermacam-macam tuduhan, dan lain-lain sebagainya. Jika kita sungguh-sungguh berkata bahwa event ini diadakan untuk masyarakat dan bukan tentang atau untuk kita, maka kita tidak boleh menerima segala macam bentuk penolakan dan kritik secara pribadi. Jika kita menerima segala sesuatu atau segala bentuk penolakan dan kritikan tersebut secara pribadi, maka sesungguhnya event tersebut diadakan untuk kita dan tentang kita. Perasaan tersinggung, marah, kecewa, bahkan sakit hati timbul karena kita menerima penolakan-penolakan atau kritikan-kritikan yang ada secara pribadi. Apakah Tuhan Yesus tersinggung karena ditolak? Apakah Bapa Surgawi tersinggung karena ditolak oleh manusia yang adalah ciptaannya? Itu kan pilihan daripada manusia. Tuhan menawarkan, pilihannya ada pada manusia. Pada saat Allah Bapa memutuskan untuk memberikan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk membayar upah dosa manusia dengan darahnya. Saya ulang. Pada saat Allah Bapa memutuskan untuk memberikan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk membayar upah dosa manusia dengan darah anaknya, sesungguhnya Allah Bapa mengerti dan mengetahui secara persis bahwa tidak semua orang mau membuka hati mereka untuk menerima tawaran atau lebih tepat menerima hadiah keselamatan ini. Sebagian besar umat manusia menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Karya keselamatan di kayu salib ini tidak pernah tentang Allah Bapa, tapi tentang manusia berdosa yang ingin diselamatkan oleh Allah Bapa melalui putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Allah Bapa tidak menghendaki, saya ulang, Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Namun Allah Bapa menghargai keputusan yang diambil oleh setiap orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena Allah Bapa memang memberikan hak berkehendak, free will, pada saat Ia menciptakan manusia. Jika jadi masuk sorga atau masuk neraka adalah pilihan masing-masing. Karena Allah Bapa sesungguhnya telah menyediakan sarana untuk masuk ke sorga, yaitu melalui kematian anaknya di kayu salib. Disinilah terletak kebesaran Allah Bapa tersebut, yaitu Ia sama sekali tidak memaksakan kehendaknya terhadap pilihan manusia. Yesaya 43 ayat yang ke-7 secara jelas mengatakan bahwa Tuhan membentuk dan menjadikan kita semua yang disebut dengan namanya. Jadi, saya ulang sekali lagi, Yesaya 43 ayat 7 secara jelas mengatakan bahwa Tuhan membentuk dan menjadikan kita semua yang disebutkan dengan namanya. Artinya, semua orang yang percaya padanya diciptakan untuk kemuliaannya. Jika kita memang dengan tulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku, seperti Rasul Paulus mengatakan tadi dalam Galatia 2:20, maka hidup kita benar-benar harus diabadikan untuk Tuhan. Kita harus mengabdikan hidup kita itu seluruhnya untuk Tuhan, agar mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Jika tidak, pernyataan kita tersebut tidak lebih daripada gong yang berkumandang tanpa memberikan makna apapun. Mengapa saya katakan seutuhnya? Karena kita tidak dapat mengatakan, saya mau mengikuti Kristus, saya pengen masuk surga, tapi saya masih pengen hidup di dalam kehendak daging. Ini tidak pernah akan terjadi. All or none law, seluruhnya atau tidak. Kita mengasihi atau tidak mengasihi, kan begitu. Pada saat kita berani berkata, ini bukan saya, tetapi tentang kamu, maka hal ini berarti segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan semata-mata adalah untuk Dia yang kita sangat pedulikan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan semata-mata harus mendatangkan kebaikan bagi Dia yang kita peduli. Dalam menyarankan, dalam mengambil keputusan, dalam membantu, itu harus tentang kepentingan orang yang kepadanya kita peduli. Keakuan atau ego kita harus benar-benar mati, sehingga kita tidak pernah akan tersinggung, tidak akan marah atau kesal akibat ditolak atau diperlakukan dengan kasar atau diperlakukan dengan tidak adil setelah kita membantu. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan secara sadar, kita ketahui sejak awal semata-mata adalah untuk Dia yang kita peduli. Masih ingat perkataan Yesus dalam Matius 26 ayat 39? Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat ini secara jelas mengatakan kepada kita, ini bukan tentang diriku, tapi tentang Bapa yang mengutus aku untuk membayar upah dosa. Ini dari sisi Yesus kita lihat. Jadi Yesus mengerti secara persis tentang keberadaannya di dunia ini dan tugas yang harus dijalankannya sampai selesai. Ini sudah diungkapkan sejak di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Sejak Adam manusia pertama memilih untuk berontak kepada Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang olehnya Tuhan larang untuk memakannya. Karena pengertian inilah Yesus tidak marah dan tidak menggunakan kuasanya untuk mendatangkan para malaikat pada saat Ia ditangkap di Taman Getsemani. Ia pasrah. Semuanya tentang kehendak Bapa agar Ia membayar upah dosa seperti membayar upah dosa setiap orang yang percaya padanya. Yesus taat kepada
kehendak Bapanya. Bukan berarti bukan seperti yang ku kehendaki, katanya. Ini dia taat kepada kehendak Bapanya. Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki yang terjadi padaku. Karena ini memang bukan tentang aku, tapi tentang kehendak-Mu, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, agar mereka yang sesungguhnya bertobat dan berhimpun kembali bersama-sama dengan-Mu ya Bapa, sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah mengalami second thought, tidak pernah merubah pikirannya. Everything is about God the Father. Semuanya tentang Bapanya. Sampai mati, sampai nafas terakhir, dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Tidak demikian dengan hal manusia. Kita membaca Alkitab menit berikutnya kita bisa langgar. Demi kepentingan daging kita. Kita bisa menerima nasihat, tapi kita tidak menjalankan seluruhnya dan kemudian menyalahkan Allah untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu sesuatu salah, kita tetap mengambil shortcut, melakukan apa yang kita tahu salah, dan kita berkata, ya nanti kita hadapi. Tapi setelah terjadi, kita marah kepada Tuhan. Dan marah ini juga bisa disampaikan kepada lingkungan, kepada anggota-anggota keluarga terdekat, atau kepada teman-teman, atau bahkan kepada konselor. Itu dilimpahkan dengan melemparkan tanggung jawab yang harus kita tanggung. Bahwa kita yang bersalah, tapi kita mempersalahkan Tuhan. Di mana letak kasih itu? Jikalau sekiranya mungkin, perhatikan ini baik-baik. Jikalau sekiranya mungkin, artinya dimungkinkan secara moral, sesuai dengan kehendak Bapa. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kunci untuk memahami penderitaan Yesus terletak pada pengenalan akan apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan cawan itu sendiri. Apa sih maksudnya? Walaupun setiap manusia yang normal akan takut menghadapi kengerian penyaliban, para martir seringkali menghadapi kematian yang mengerikan tanpa menderita kesusahan yang sedemikian hebat seperti yang dialami Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 44. Yesus menderita kesusahan sampai ia meneteskan keringat bercampur darah. Dalam bahasa kedokteran kita sebut sebagai hematohidrosis. Bahasa Indonesianya hematohidrosis. Hidrosis keringat, darah, hematohidrosis keringat yang bercampur darah. Karena terlalu stres dia di dalam penderitaannya. Kita juga tidak dapat menganut pandangan bahwa Kristus takut terhadap kematian sebelum waktunya. Dia masih sangat muda. Jadi kita juga tidak dapat menganut pandangan bahwa Kristus takut terhadap kematian sebelum waktunya di tangan iblis. Sebab cawan itu datang dari Bapa. Harus kita tahu. Dia mengatakan, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa. Jadi cawan itu datang dari Bapa, bukan dari iblis. Yohanes 18 ayat 11. Selanjutnya, nyawa Kristus hanya bisa diberikan secara sukarela. Karena secara sukarela dia ingin menebus. Dia memberikan secara sukarela. Kita memberikan uang kita secara sukarela dalam trading untuk mendapatkan barang yang kita beli. Yesus menebus kita, dia ingin mendapatkan kita secara sukarela. Harganya yaitu nyawanya diberikan secara sukarela, bukan diambil dengan paksa. Sekali lagi, selanjutnya nyawa Kristus hanya bisa diberikan secara sukarela. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Cawan, dengarkan baik-baik, cawan di dalam Alkitab merupakan kiasan dari yang pertama berkat Allah. Dapat berarti berkat Allah tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Atau yang kedua, cawan juga dapat berarti sebagai kiasan dari murka Allah. Mazmur 75 ayat 9. Jadi cawan di dalam Alkitab merupakan kiasan dari satu berkat Allah, Mazmur 23 ayat 5, atau murka Allah yang kedua, Mazmur 75 ayat yang ke-9. Dengan demikian, penjelasan yang paling memuaskan mengenai cawan adalah mengaitkannya dengan murka Allah yang akan ditumpahkan kepada Kristus pada saat dia menjadi penanggung dosa manusia. Karena itulah Allah Bapa memalingkan wajahnya. Yesus cuma melihat punggung Bapa, dan waktu itulah dia menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapa tidak pernah meninggalkan, dia hanya memalingkan wajahnya daripada Yesus. Dan Yesus tidak pernah menyebut Bapanya sebagai Allahku. Inilah yang di kayu salib yang pertama dan terakhir kali ia menyebut Allahku. Karena itu adalah suara kita. Karena kita yang memanggil Allah. Ia memanggil Bapa. Agar kita yang diterima menjadi anaknya dapat mengatakan, Bapa membuka tangannya, merentangkan tangannya menghadapi kita semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita dapat berkata, "Ya Allah, ya Bapa." Kita memanggil Bapa sejak saat itu. Karena kepada kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah keberadaan dari apa yang Yesus katakan. It is not about me, it is about them that I'm going to die for. Ini adalah untuk mereka, yang untuk mereka aku mati, membayar upah dosa mereka. Pengalaman ketika Allah untuk sesaat, bukan selamanya, untuk sesaat terpisah dalam arti memalingkan wajahnya dari putranya ini, menimbulkan teriakan yang menggenaskan seperti yang tertulis pada Matius 27 ayat 46. Apabila dosa seseorang dapat menyebabkan duka cita yang pahit ketika merasakan dirinya terasing dari Allah, maka betapa tak terbandingkan lagi kesedihan mendalam yang diderita oleh Kristus yang mengerti arti menanggung kesalahan umat manusia. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sejak awal hingga akhir, doa Yesus secara sempurna menyerah kepada Bapa. Dan doa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dijawab bukan dengan menyingkirkan cawan itu, tetapi dengan kekuatan untuk meminumnya. Lukas 22 ayat 43. Dan terutama melalui kebangkitan dari maut. Ibrani 5 ayat 7. Kita seringkali mengatakan lalukan. Padahal Tuhan dapat menjawab doa kita dengan memberi kekuatan pada kita, dengan menyediakan sebuah solusi. Dan pada saat-saat kita mengalami tersebut, kekuatan dan tenaga yang ekstra, keberanian yang ekstra, pikiran yang ekstra, pikiran kita dicerahkan dan kepada kita diberikan kemampuan untuk melewati saat-saat seperti itu. Dengan demikian kita tahu bahwa salib adalah harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus untuk dosa manusia, yaitu dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Sedangkan kebangkitannya adalah tanda bukti bahwa upah dosa telah selesai dibayar. Dan karena itu, setiap orang berdosa yang percaya padanya tidak perlu lagi dihukum. Tidak saat ini dan juga tidak nanti saat menghadapi takhta pengadilan Allah. Karena Yesus sudah diadili dan dihukum bagi setiap orang berdosa yang percaya padanya. Inilah pengertian sempurna dari pernyataan, ini bukan tentangku, tapi tentangmu dan kehendakmu, ya Bapa. Bagi kita yang berani mengatakan ini bukan tentang saya, tetapi tentang kamu, seharusnya kita juga harus mengerti harga yang tercantum dalam pernyataan yang kita buat secara sukarela tersebut, dan tentang kesiapan kita untuk membayar harga tersebut seberapa mahal sekalipun. Jika tidak, maka pernyataan kita tersebut tidak mengandung kebenaran. Karena sebenarnya yang termaksud dalam pernyataan itu adalah tentang aku dan diriku. Sebuah penyesatan, bukan? Jadi sekali lagi, kita harus benar-benar berani berkorban untuk orang yang kepadanya kita peduli. Berani membayar harga, ditolak, dihina, dicaci maki, diberitakan sesuatu yang tidak benar, dipersalahkan dan sebagainya. Itu termasuk harga di dalam pernyataan. That's not about me, that's about you. Ini bukan tentang aku, tapi tentang kamu. Dari sanalah harga itu sendiri. Yesus melakukan itu bagi kita. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dan Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kesatuan ini bukan hanya menyangkut equal God. Equal God artinya sama dan setara dengan Tuhan. Dengan pengertian satu secara hakikat. Tapi juga menyatu dalam hal tujuan. Rencana, pemikiran, kehendak,
dan kuasa. Dengan demikian, Yesus tidak memiliki ego dalam pengertian identitas diri yang berlainan dari ego atau identitas Bapa. Karena jika ini terjadi, maka hal ini menyalahi Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau aku dan Bapa adalah satu, dia melebur menjadi satu. Egonya satu, tidak dapat berbeda. Kehendaknya satu, tidak dapat berbeda. Pemikirannya satu, tidak dapat berbeda. Segala-galanya satu di dalam hal ini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu tadi. Tapi di dalam Yohanes 14 ayat 9 diulang dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. I'm sorry. Hal ini mendemonstrasikan kasih sempurna Allah Bapa yang dipertunjukkan oleh Yesus secara menyeluruh dalam kehidupannya. Karena Yesus adalah kepenuhan Allah Bapa. Kolose 2 ayat yang ke-9. Dengan demikian, kita lebih dapat mengerti, bahkan lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya pada waktu Yesus mengatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Memberikan pengertian bahwa Kristus tidak sedang berdoa agar ia dibebaskan dari kematian jasmania, karena ia sudah membulatkan tekad untuk mati untuk membayar upah dosa manusia. Besar kemungkinannya ia sedang berdoa agar dibebaskan dari hukuman perpisahan dari Allah, sekalipun itu sementara, di mana perpisahan dari Allah merupakan hukuman tertinggi atas dosa. Perpisahan dari Allah karena dosa berarti yang bersangkutan tidak pernah akan berada di kediaman Allah Bapa itu di sorga. Kristus berdoa agar kematian jasmaninya dapat diterima sebagai harga tebusan yang penuh bagi dosa-dosa umat manusia yang percaya padanya. Namun demikian ia tetap memohon, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini penyerahan total. Ini maka yang dikatakan, it's not about me, it is about you, Father. Your will be done. Lalu Yesus menyerahkan dirinya untuk mengalami kematian jasmani dan pemisahan rohani dari Bapanya di sorga. Buat sementara waktu, agar ia dapat menyediakan keselamatan bagi kita yang percaya padanya. Matius 27 ayat 46. Doanya itu didengarkan karena Bapanya menguatkan dia untuk meminum cawan yang sudah ditetapkan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dan ia dibangkitkan kembali pada hari ketiga sebagai bukti bahwa upah dosa telah dibayarnya secara lunas melalui darahnya yang dicurahkannya di kayu salib. Dan bagi kita yang percaya padanya, dianugerahkan keselamatan melalui iman kita kepadanya. Inilah pengertian yang sesungguhnya tentang ini, bukan tentang aku, tetapi tentang mereka yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, dan tidak seorang pun dari mereka yang kau berikan padaku binasa, kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa, yaitu Yudas Iskariot. Nanti pelajari Yohanes 17 ayat yang ke-12. 2 Korintus 5 ayat 15 dan sampai dengan 17. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 mengatakan sebagai berikut. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jika Kristus seorang diri mati bagi kita semua, maka hal ini berarti kita semua mati di dalam dosa kita. Bagaimana Yesus mati untuk kita semua? Dalam arti bahwa kematiannya mampu menyelamatkan semua orang yang akan datang dan percaya kepadanya, dan merupakan demonstrasi kasih Tuhan kepada semua orang yang berdosa yang mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Tetapi tidak dalam arti bahwa semua diselamatkan, karena Yesus mati yang merupakan doktrin palsu universalisme. Dia hanya mati bagi mereka yang percaya kepadanya, agar melalui iman mereka
mereka menerima pengampunan karena ia telah membayar upah dosa mereka, dan karena itu mereka diselamatkan. Ingat tadi, we are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kita. Kalau tidak percaya berarti tidak beriman, kita tidak diselamatkan. Jadi kematian Kristus itu adalah hanya untuk membayar upah dosa orang-orang yang percaya dengan hati mereka kepada Dia, bukan dengan pikiran. Percaya dengan pikiran adalah ilmu pengetahuan, percaya dengan hati adalah iman. Dengan demikian, Allah yang adil telah memberikan sebuah batasan, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Putra Tunggalnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan pada saat yang sama, Allah yang adil ini juga menawarkan jalan keluar untuk membayar upah dosa bagi semua orang berdosa ini melalui iman dalam anaknya. Sekarang, manusia yang berdosa dapat memilih apakah mereka mau menerima tawaran Kristus untuk membayarkan upah dosa mereka dengan jalan percaya dalam hati mereka kepadanya dan kepada pekerjaannya di kayu salib. Itu pertanyaannya. Jika mereka menerima tawaran tersebut, maka mereka diselamatkan. Jika mereka menolak untuk menerima tawaran tersebut, maka penolakan mereka tersebutlah yang membinasakan mereka dalam lautan api neraka. Jadi penolakan mereka merupakan jawaban terhadap keinginan mereka untuk masuk neraka dan bukan surga. Jadi bukan Tuhan yang menempatkan mereka dalam kekekalan api neraka, karena Tuhan tidak menginginkan siapa seorang pun binasa, tapi pilihan mereka sendiri. Tidak ada keraguan bahwa ada pengertian di mana Yesus mati untuk seluruh dunia. Di mana dunia yang dimaksudkan adalah semua orang berdosa. Dan Dia sendirilah yang menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita yang percaya padanya. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam pengertian bukan hanya terbatas bagi kaum Israel saja, tetapi bagi segenap suku, kaum, dan bahasa. 1 Yohanes 2 ayat 2. Perkataan semua yang disebutkan Paulus di sini memberikan pengertian bahwa semua yang diselamatkan adalah mereka yang percaya pada Kristus. Karena Paulus juga menuliskan bahwa ia juga dibangkitkan untuk mereka, dan mereka dalam hal ini adalah semua orang percaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka yang mempersatukan diri mereka dengan Yesus oleh iman telah mati secara rohani dan telah bangkit kembali bersamanya. Roma 6 ayat 1-6. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jika Yesus mati untuk kita, sudah sepantasnya kita hidup untuk Dia. Yesus memberi kita hidup baru, bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita yang telah diselamatkan masih hidup untuk diri kita sendiri? Atau apakah kita hidup untuk Yesus? Dia mati untuk kita agar kita mati untuk diri kita sendiri. John Calvin menuliskan itu. Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita dari upah dosa kita dengan tujuan hidup untuk Dia, bukan untuk diri kita sendiri. Sifat kita yang rusak akibat dosalah yang membuat kita ingin hidup untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Dengan demikian, kita ada dan diciptakan untuk hidup bagi Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Yesus hidup sepenuhnya untuk Allah Bapa." Apa artinya? Hidup bukan lagi untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Dia. Ini tidak berarti bahwa aku tidak akan mencintai atau melayani orang lain selain Tuhan. Sebaliknya, cinta kasih kita kepada Tuhan dan hidup kita untuk Tuhan diekspresikan dalam cara kita melayani orang lain. Ketika kita mengatakan bahwa kita hidup untuk Tuhan, kita tidak dapat menggunakannya sebagai alasan untuk mengabaikan melayani orang lain. 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ini kata Rasul Paulus, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang jiwa pun menurut ukuran manusia, dikatakan. Kenapa? Karena sejak kita diselamatkan, kita tidak lagi melihat hal-hal yang terlibat. Kita tidak lagi melihat hal-hal yang terlihat, tetapi pada hal-hal yang tidak terlihat. Dalam Alkitab juga tercatat,
Janganlah kita terburu-buru menghakimi hanya berdasarkan apa yang terlihat. Kita tidak memiliki gambaran yang besar. Karena kemah duniawi kita akan dihancurkan, tetapi kita akan memiliki tubuh baru, kekal di surga. Tadi telah dibahas. Karena kita berjalan dengan iman, bukan karena penglihatan, juga telah kita bahas. Karena kita tidak bermegah dalam hal lahiriah, tetapi kita bermegah dalam hal-hal batiniah. 2 Korintus 5 ayat ke-12. Untuk semua alasan ini, kita tidak melihat pada gambar dan penampilan daging, tetapi pada hati. Bahkan mereka yang mengenal Yesus Kristus dalam wujud manusia menemukan hubungan baru mereka dengannya melalui Roh Kudus yang jauh lebih memuaskan. Roh Kudus mengajarkan itu kepada kita. Pada saat Paulus mengenal Kristus secara daging, hanya dari kulit luarnya saja, dia menganggap Yesus sebagai pemimpin sekte baru, pemimpin partai baru, dan hal ini merupakan ancaman bagi kepercayaan mereka. Paulus berkata, kita tidak melihat Yesus seperti itu lagi. Kita mengenal Yesus sekarang dalam roh, dan oleh roh yang mengajarkan kita seluruh kebenaran tentang siapa dia. Dikatakan oleh Morgan, seorang yang ahli dalam bidang menafsirkan Alkitab. Jadi mengenal Yesus dalam daging tidak menjamin apa-apa. Mengenal Yesus dalam daging berarti mengenal Yesus dari apa kata orang tanpa mengenal Yesus secara pribadi. Artinya yang bersangkutan tidak mengalami hubungan pribadi atau hubungan secara pribadi dengan Yesus. Karena itu ia tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Banyak orang telah mengikuti Kristus secara pribadi yang kemudian meninggalkannya dan menuntut penyalipannya. Bahkan para murid Yesus adalah pengikut yang miskin sampai mereka mengenal dia oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Beberapa orang berpikir bahwa akan lebih baik jika Yesus hadir bersama kita secara daging dalam wujud manusia. Tetapi itu tidak akan terjadi dan Yesus mengetahui hal itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus memberitahu murid-muridnya seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yaitu adalah Roh Kudus. Inilah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita segala sesuatu tentang Yesus dan memuliakan Yesus tanpa sedikit pun mengambil kredit bagi dirinya sendiri. Sekalipun Roh Kudus setara dengan Allah Putra dan Allah Bapa. Bagi Roh Kudus berlaku, ini bukan tentang diriku, tetapi tentang Kristus yang datang untuk membayar upah dosa. Sebagai summary-nya, Yesus Kristus datang untuk orang berdosa. Adalah refleksi tentang Allah Bapa yang mengutus Putra Tunggalnya untuk menebus orang berdosa yang percaya padanya dengan mati bagi dosa-dosa mereka. Dengan refleksi ini dan refleksi ini harus terjadi setiap hari dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga kita sekalian dapat hidup untuk kemuliaan namanya saja. Jika kita berkata ini bukan tentang aku, tapi tentang kamu, maka kita harus berani memberitakan firman Tuhan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan dan bersedia untuk ditolak atau dicaci maki, karena kita bersedia mematikan ego kita agar kita sepenuhnya dapat hidup bagi Dia dan memuliakan namanya saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ini. Firman-Mu telah ditaburkan ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap telinga yang mendengarkannya, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Sehingga apa yang telah disampaikan ini boleh tumbuh di tanah yang subur, menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan nama-Mu semata-mata dipermuliakan ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita sekalian membuka hati kita dan izinkan Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke arah yang tenang, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, sehingga mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala sesuatu yang Engkau kerjakan,
yang dapat membawa kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Dan biarlah kita boleh membuka waktu kita ini dengan ucapan syukur, dengan hikmat dan marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Semua kita menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan atas izin Tuhan kita berjumpa minggu depan.